Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita mau berbagi pengalaman. Semoga pengalaman ini bermanfaat untuk dulur-dulurku semua. Tentang apa? Tentang power rakitan lagi lor. Kenapa? Karena kita banyak sekali order dari sahabat-sahabat CNS Audio yang bertanya, power rakitan mas dibikin tutorial, power rakitan dibikin video mas. Oke, kita langsung bikin video ini menggunakan Elco 4 unit. Dan untuk Softstar driver kita menggunakan power mono 700 watt yang kemarin kita review ya lor. Nah ini 700 watt power kelas AB, mantap lor ya. Oke, lanjut kita ke power rakitannya menggunakan fan 4 unit, menggunakan driver dan transistor final masing-masing 5 set. Lanjut ke inti tutorialnya lor ya. Jadi kalau merakit power amplifier itu sebaiknya kita merakit dengan rapi atau tidak. Perbedaan rapi atau tidak itu apakah menunjang suaranya. Sebetulnya rapi atau tidaknya itu tidak pengaruh terhadap suara lor. Yang penting kita sudah rakit sesuai SOP. Tidak terlalu rapi pun suaranya akan bening. Hasilnya juga akan mantap. Karena mantapnya power amplifier itu tergantung dari transistor itu mampu menahan arus tegangan dari volt ampernya PSU. PSU-nya besar dan transistor final drivernya itu mampu menahan, mampu mengkonversi tegangan menjadi sinyal suara atau sinyal AC speaker, pastinya suaranya akan mantap. Namun kita tidak boleh meninggalkan kerapian ya. Kerapian itu sedikit demi sedikit pastinya akan terbentuk jika sudah terbiasa merakit power amplifier. Kalau masih sekali, 2 kali, 3 kali belum terlalu rapi tidak masalah. Yang penting sesuai standar SOP perakitan. Sekarang kita beralih ke standar SOP perakitan power amplifier. Itu apa sih dasar-dasarnya? Yang pertama adalah kita harus punya patokan, panutan, panduan, yaitu power build up. Power build up itu panduannya seperti apa, minimal tata letaknya kita ikuti. Yang pertama, trafo posisi ada di depan, di tengah. Pilih trafo donat untuk menghindari induksi yang liar. Yang kedua, driver ditaruh di titik terjauh dari trafo. Kalau trafonya di depan, drivernya di belakang. Final baru di depan. Fan itu dihembuskannya ke belakang. Kalau drivernya itu di belakang, fan itu sebaiknya dihembuskannya itu ke belakang. Yang paling diperhatikan biasanya adalah koneksi grounding pada driver. Koneksi grounding pada driver seharusnya dua-duanya dikoneksi grounding dari PSU. Tapi dalam perakitan power khususnya kelas AB sebaiknya hanya satu saja yang dikasih grounding. Nah yang satu wajib dikasih grounding tapi tidak langsung dari PSU, melainkan dari inputnya. Input otomatis sudah terkoneksi dengan grounding yang lain. Kita harus bisa memilih antara grounding yang langsung keluar dari CT atau grounding dari input, grounding dari body. Grounding dari body jangan dikaitkan langsung dengan grounding dari PSU atau CT. Kabel input sebaiknya diarahkan jauh dari trafo. Khususnya kalau menggunakan trafo kotak, kabel input dipasang terakhir. Kita pilih lewat jalur tengah, lewat jalur belakang, lewat jalur samping atau disatukan. Kadang-kadang kalau menggunakan trafo kotak lewat samping dengung, lewat bawah dengung, lewat atas dengung, kadang-kadang melintang di atasnya trafo atau di sampingnya trafo, sebelah kanan atau sebelah kiri malah hening. Yaitu tadi karena untuk trafo kotak itu tidak bisa ditebak arah induksi dari kebocorannya. Kalau menggunakan trafo donat seperti ini, current ada di dalam. Jadi semua terkonversi menjadi tegangan yang lebih efisien. Grounding pada potensio itu harus dikoneksi. Body potensio harus dikoneksi dengan grounding input. Jadi grounding potensio jangan dikoneksi ke grounding PSU, itu pastinya akan dengung. Karena grounding yang ada di PSU biasanya masih tercampur atau masih ada noise-nya seperti itu. Nah, beberapa yang saya sebutkan tadi adalah standar operasional perakitan power amplifier yang tentunya masih banyak lagi. Namun kita tidak bisa sebutkan satu persatu, kita hanya menyebutkan garis besarnya saja.
Usahakan jika merakit power amplifier itu kita mulai dari tegangan terendah dulu. Misalkan di trafo ini ada tegangan 20 volt, 30 volt, dan 55 volt. Kita jangan langsung sambung ke 55 volt. Kita sambung yang tegangan terendah dulu. Setelah oke, tidak ada masalah, tidak ada konslet, tidak ada short, lalu kita naikkan. Kita cek bias servonya supaya imbang antara negatif dan positif. Nah ini penting karena akan berakibat serak, dengung, atau kadang-kadang ada nada pada rakitan power amplifier kita. Semakin banyak transistor final justru semakin mendem suaranya. Lebih baik kalau terlalu over panas, fan-nya ditambah. Tadinya fan-nya 2 atau 1 fan di satu channel dikasih 2 fan di satu channel, berarti totalnya ada 4. Kalau sudah 4 kok masih terlalu panas, cari fan yang lebih kencang RPM-nya. Kalau masih terlalu panas, cari fan yang lebih besar diameternya. Jadi kita lari ke pendinginan dulu. Ya mungkin selain fan bisa kita tambah besar pendinginnya atau heatsinknya kita besarkan. Jangan pilih yang penambahan transistor final. Transistor final dibikin sedikit mungkin, tapi panasnya harus ideal. Nah untuk elko kita pasang sebanyak mungkin. Tentunya kita harus melihat nanti hasil akhirnya ada pembengkakan biaya terlalu berlebihan apa tidak. Kalau masih aman, masih sedikit biaya yang dikeluarkan, kasih elko yang banyak. Kalau saya mending elkonya sedikit tapi yang kualitas nomor wahid. Mahal nggak masalah per unitnya, tapi kita tidak pasang begitu banyak elko. Kelihatannya simple tapi mantap. Karena elko semakin banyak, tegangan yang dikeluarkan oleh trafo itu tidak drop saat dapat sinyal tinggi. Nah itu diantara dari SOP perakitan power amplifier. Jika mau dulur-dulur sudah banyak sumber dana, silahkan beli produk build up, tidak masalah. Tapi kalau masih pemula, merakit power dulu juga oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dan tetap semangat.